Oke, sudah terrecord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka online, ya, kita bisa bertemu lagi di kelas komputer CLCP level 1 ini. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah teman-teman sehat semuanya, dan mudah-mudahan tetap semangat jaga kesehatan juga. Untuk malam hari ini materi kita melanjutkan materi yang minggu kemarin itu kita sebut bentuk objek. Pada minggu kemarin sampai terakhir sampai tugas ini ya. Iya, Pak. Bagaimana teman-teman untuk materi kemarin itu, apa bisa dipahami? Kemarin itu kan kita ini ya penjelasan tentang Microsoft itu kan singkat ya kemarin. Apa bisa dipahami dengan melihat rekaman ya, rekaman ada di secara daring ya. Kemarin kita belajar mengenalkan yang namanya Microsoft, dan bahan pembelajaran kita yaitu ke Microsoft Word. Ya. Di sini saya lihat ada Mbak Nuryanti, Mbak Mira Ismawati, Mbak Sunenti, Mbak Dewi Ratih, Suningsi Lestari, Eni Wulandari, terus kemudian ada Mbak Unaina ya. Coba dijawab materi kemarin bagaimana? Bisa dipahami nggak kira-kira? Belum begitu paham, Pak. Yang belum dipahami yang mananya? Coba kemarin kita bahasnya Microsoft Word. Microsoft Word itu apa toh? Coba dijawab ya. Coba Mbak Suningsi Lestari, dibuka mikrofonnya. Kita review sebentar. Mbak Suningsi Lestari, Microsoft Word itu apa? Iya, Pak. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolahan kata. Perangkat lunak Pengolahan pengolah kata ya, dari bagian dari Microsoft Office ya. Terus kemudian kalau Microsoft Word perangkat lunak, terus sebutkan salah satu contoh perangkat keras. Coba Mbak Dewi Ratih, perangkat keras atau hardware. Software Hardware-nya, perangkat keras. Contoh salah satu apa? Mouse. Ya, ada lagi.
Keyboard ya. Ya, itu ya. Jadi perangkat keras itu apa? Hardware. Perangkat keras atau hardware itu apa? Komponen yang terlihat jelas oleh mata. Ya, itu bagian dari komputer ya, yang fisiknya terlihat ya, yang perangkat keras, yang bisa disentuh, bisa diraba, yang kelihatan oleh mata, yang terlihat fisiknya, perangkat keras ya. Terus Mbak Sunenti, nah kemarin kita ada bahas itu ya, komputer itu pas pertemuan keberapa ya? Pertemuan minggu lalu juga kan? Komputer atau minggu pertama ya. Terus komputer itu kan terdiri dari 3 bagian. Coba apa saja? Hardware, hardware, software, hardware, dan firmware. Iya nggak, Pak? Ya, brainware, bahasa Indonesianya aja kalau itu. brainware Brainware itu apa? yang menggunakan yang kitanya ya, manusia yang menggunakan komputer. Ya, pengoperasinya, ya, operatornya ya. Jadi yang Operator. ya Ya, yang menjalankan Nah, komputer, yang kalau mengoperasikan software komputer. itu kayak semacam perangkat lunak, Ya, contohnya kayak semacam aplikasi gitu. apa? Ya, aplikasi-aplikasi gitu, benar nggak? Ya, contohnya lebih detail, aplikasi apa? Software apa? Ya semacam Word ini. Nah, ya benar ya. Jadi Microsoft Office itu adalah software. Terus sebentar. Kemarin tugasnya apa ya? Kemarin tugasnya menulis semua perintah yang ada di menu home Microsoft Word. Ya, tulis di kertas ya. Tulis di kertas berarti tulis tangan ya. Simpan berarti teman-teman simpan aja dulu, yang penting sudah dikerjakan. Nah, untuk kemudian dimasukkan sebagai tugas kelas di setara daring. Nah, nanti untuk memasukkan ke setara daringnya nanti ada waktunya tersendiri. Yang penting tugas-tugas itu dikerjakan, misalkan ditulis ya ditulis, disimpan ya. Terus di sini teman-teman siapa yang sudah menulis? Masih separuh, Pak. Siapa yang baru separuh? Belum sama Saya sekali. ada. Mbak Suningsih sudah? Saya masih Tadi separuh. separuh. Terus Mbak Mira Ismawati sudah menulis? Selesai, Pak. Saya belum, Pak. Sudah mengerjakan? Saya belum, Pak. Mbak Nuryanti? Belum, Mbak. Belum. Mbak Eni Wulandari? Belum, Pak. Kenapa pada belum semua ya? Mungkin belum dikasih contohnya, jadi belum semua. Saya mikirnya itu, Pak. Dipikirnya kalau hari ini praktek. Iya, Nah, langsung iya, praktek. Iya kan, iya Oh, makanya sebelum iya, praktek makanya kan itu kita saya belum jelas. sebelum praktek. Nah, itu kan mau itu saya itu dulu konfirmasi dulu tugasnya bagaimana kan seperti itu. Oke ya. Oke. Coba yang sudah mengerjakan separuh coba Mbak siapa tadi Suningsih Lestari ya. Coba sebutkan ini aja menu-menu kan yang ada di menu home ya.
untuk clipboardnya. Yang sudah mana? Clipboard dan font sudah? Saya masih nyampe ini, Pak. File. File, mana file? Ini seperti yang save as itu, Pak. Oh, yang ini. Yang ini. Iya. Oke. Kan ini kan menunya kan menu home. Menu home kan ini. Tapi Iyalah. Ya. Teman-teman harus itu ya, harus tahu ya, maksudnya menu file, menu home, menu insert, menu desain, menu layout. Nah, yang di atas ini adalah namanya apa? Ini, file, home, insert, desain ini. Ayo dibuka lagi minggu kemarin tuh barusan. Dokumen. Namanya adalah tab menu ya, menu. Terus yang ini di menu home itu ada perintah apa saja ya. Ini adalah submenunya. Nah, submenu itu ada apa namanya? Grup-grupnya di sini ya. Di sini ada grup clipboard, ada grup font, terus paragraf dan style ya. Di grup clipboard itu ada perintah ya, cut, copy ya, format, painter. Terus di grup font ya, font itu apa toh? Font itu yang berkaitan dengan apa kalau font? Huruf. Nah, semuanya yang terkait dengan huruf ya, termasuk apa kalau huruf ini? Coba kalau ini, nih kan ada tulisannya, pick a new font for your text. Ini adalah jenisnya, jenis font, jenis hurufnya ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, ini ada anak panah ke bawah ini. Nah, di sini kan ada banyak sekali jenis hurufnya ya. Ya. Terus kemudian masih dengan terkait dengan huruf. Nah, di sini ada, coba dibaca Mbak Sekti. Ya Pak, dibaca yang mana Mbak? Ini. Perintah. Yang itu kan yang huruf B itu Pak. Ya. Bold. Make your text bold. Itu Pak. Ya, terus artinya apa? Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk Mempertebal tulisan. Ya, berarti untuk mencetak tebal tulisan atau huruf ya. Ini misalkan cuma satu huruf aja. Nah, bold jadinya lebih tebal dibandingkan dengan yang ini. Nah, ya. Nih, yang kiri dan kanan lebih tebal mana? Ya. Kiri. Oke. Kemarin kan sudah ini ya, ini di bagian-bagian dari Microsoft Word ya, coba dibaca lagi ya, rekamannya diulang lagi kalau perlu itu ya, pas lagi senggang, lagi ada waktu begitu. Title bar ya, title bar kalau di sini adalah ini ya, dokumen satu Word ini ya, ini title bar. Terus ini apa namanya? Nih, yang di atas ini apa? Coba ada yang tahu? Quick access toolbar bukan Pak? Nah,
ya ini kan ada quick access toolbar ya. Gunanya untuk apa? Untuk apa? Ya. Untuk menyimpan data Menyimpan adalah save-nya. atau Jadi di sini ada Mengembalikan undo, atau ada memajukan redo, ya. Menempatkan tampilan. tombol-tombol perintah. Nah ini tombol-tombol perintah yang Sering shortcutnya ya, yang digunakan. secara cepatnya nggak usah ke file-file sini kan ya. Kan perintah itu kan ada di file-file sini ya, misalkan mau save atau apa ya. Di sini ini yang biasanya yang ada di sini ini adalah tombol-tombol yang sering sekali kita gunakan ya. Terus ini namanya apa? Ayo nih, ayo siapa yang ingat? Tahu nggak? Kelihatan kan? Ini yang saya naik turunkan ini namanya apa? ukuran Scroll bar. Apa? Scroll bar. Nah, ya terus fungsinya Menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. nah, terus kalau ini yang vertikal, yang horizontal itu yang ada Bawah. di bawah. Bawah nanti juga muncul misalkan tulisan kita penuh yang misalkan seperti ini. Lebarnya gede ya. Kan satu halaman kan full ya. Jadi semuanya nggak bisa terlihat secara keseluruhan. Jadi bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk perintah-perintah yang saya ini loh, yang saya apa namanya saya tugaskan ya, misalkan apa ya, tugas-tugas yang saya berikan itu sebenarnya itu sebagai ini apa namanya, seperti halnya metode belajar kita belajar itu kan memang harus dari apa namanya, dari nol ya, dari kita dari mengenal, dari kita membuka laptop bahkan. Jadi teman-teman misalkan ada yang membuka laptop belum bisa Pak, terus mematikan laptop belum bisa Pak, tanya aja ya. Kan itu kan ada ini belum bisa semua. cara-caranya juga. Seperti halnya ke Mbak siapa? Mbak Anissa ada nggak? Mbak Anissa itu namanya siapa? Mbak Anissa. Di sini ada nggak Mbak Anissa? Mbak Anissa siapa? Mbak Eni Wulandari. Oh ya. Ya laptopnya kan baru ya. Coba itu Mbak apa namanya, belajarnya kan misalkan nggak dari kelas ini kan belajar bisa dari mana saja ya. Jadi bisa rekomendasinya kan bisa dari misalkan YouTube ya, channel-channel YouTube itu kan banyak sekali, sampai tinggal ketik aja kan gitu ya. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa apa ya, ini sekarang lagi pandemi sih ya, lagi pandemi, jadi kemungkinan tatap mukanya masih belum jelas gitu. Kalau ada tatap muka, belajar langsung itu akan lebih cepat dipahami. Terus untuk tugas ya, untuk tugas ini tolong di ini ya, apa namanya, dikerjakan ya. Ini baru menu home loh. Baru menu home loh. Teman-teman tahu nggak, maksudnya ini ya, sebenarnya kemarin saya itu bikin schedule plan, maksudnya kan pembelajaran kita itu
apa saja ya untuk Word itu ya. Ini adalah periode 2020, bayangkan. Ya berarti tahun kemarin kan. Nah, sebenarnya 2020, 2021 atau 2022 untuk dasar itu yang dipelajari ya sama. Kita mulai dari awal ya. Sampai lihat di sini. Bahkan dari perkenalan kita sudah ya di minggu pertama ya. Terus sosialisasi secara daring juga di minggu pertama ya. Terus dasar komputer kita juga sudah di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Microsoft Teams juga ya sudah ya kan di pertemuan kedua ya, pertama kedua bahkan. Terus Microsoft Word. Nah, coba sampai di sini. Ini kan di sini ada praktek ya. Nah, praktek menu home, praktek menu insert ya. Coba di kolom tugasnya apa aja sih tugasnya nih. Pertemuan kedua aja menulis perintah yang ada di menu home, tab home. Pertemuan ketiga menulis tab menu insert ya. Pertemuan ketiga menulis perkenalan diri. Nah, terus besok pertemuan keempat kita insert tabel ya. Itu kan ada apa namanya langkah-langkah awalnya dari awalnya. Jadi misalkan kita nggak ujuk-ujuk langsung apa bikin apa ya, kalau Microsoft Word itu untuk menulis misalkan bikin makalah atau skripsi ya, skripsi kejauhan ya, bikin makalah atau bikin apa gitu ya, kan itu kan ada nanti misalkan di level 3-nya ya, di level 3 itu bisa mempelajari untuk ini referensi ini ya, ini jadi yang kita pelajari di awal ini sebenarnya bisa dengan cepat dipelajari di sini, tapi kalau ujuk-ujuk kita di sini ya, jadi kita nggak tahu, jadi di menu insert itu ada apa aja ya, kita menggunakannya nggak tahu itu, maksud saya seperti itu. Jadi biar teman-teman itu tahu misalkan dari satu persatu ini loh ya, ini coba ini balet ya, ini untuk apa, kan di sini ada ya, tulisannya ada, terus fungsinya untuk apa, terus nanti dipraktekkannya seperti apa gitu ya, numbering, terus di sini ada paragraf ya, center, terus line right ya, terus ada justify ya, gunanya untuk apa, seperti itu. Ini baru menu home-nya ya. Terus ada lagi menu insert ya, kita bikin tabel, kita memasukkan gambar ya, terus gambar dari online ya. Terus ada shape itu ada apa namanya, bidang-bidang gitu ya. Nih ya. Terus ada apa namanya, smart art, ada cat, ada screenshot ya. Nanti teman-teman bisa caranya screenshot bagaimana, terus memasukkan screenshot bagaimana ya. Tapi kita awal dulu dari yang dasar dulu seperti itu ya. Coba di sini yang sudah pegang laptop, buka laptop ya. Laptopnya dibuka di menu home di Microsoft Word, silakan. Terus ya, ikuti saya. Saya kok nggak ada Microsoft Word. Dibuka Microsoft Word-nya, atau yang masih menggunakan handphone bisa dibuka Microsoft Word yang versi handphonenya, atau Google apa kemarin itu, Google Doc-nya ya. Pak baru hadir. Ya enggak apa-apa. Sudah?
Sudah, Pak. Nah, coba di sini tulis nama. Nama teman-teman ya. Enter bawahnya kelas. Nah, oke, kelas misalkan kelas 10 ya atau kelas 11. Terus tuliskan salam. Salam maksud saya salam assalamualaikum atau selamat malam atau selamat pagi gitu ya. Tuliskan salam. Kemudian tulis sampai full paragraf. Tulis satu paragraf aja. Nulis satu paragraf apapun bisa ditulis ya. Sebagai contoh kemarin teman-teman di kelas menulis ada belajar nulis kan ya, tuliskan aja itu nggak apa-apa, apapun itu satu paragraf. Iya, Pak. Ya. Tentang sekolah, tentang pengalaman atau tentang apapun. Misalkan ini saya juga nulis ya, nanti biar bisa buat contoh dan untuk biar tahu. Jadi untuk menggunakan perintah-perintah ini untuk apa gitu ya, langsung dipraktekkan di tulisan. Tulis apa aja ya sekarang ya. Iya juga sedang. Ini dikerjakan sekarang atau tugas, Ya, Pak? sekarang. Salamnya itu ditulis salam gitu aja atau salam assalamualaikum gitu? Ya, assalamualaikum atau selamat malam atau apa. Oh iya.
Oke, sudah? Belum, Pak. Oke, 5 menit lagi ya. Saya tunggu 5 menit, nggak apa-apa. Habis ini saya jelaskan. Ngetik terus Pak, nggak ini bisa ke bawah ke bawahin. Bapak, ini punya saya, kalau misalnya saya mau hapus satu huruf dari belakang, saya tekan backslash. Kok semua ketikan saya dari depannya terhapus semua, kenapa ya, Pak? Bagaimana, Mbak? Kalau apa? Saya misalnya saya ingin menghapus satu huruf dari belakang gitu kan. Iya. Saya hapus satu huruf itu, saya tekan backslash, tapi itu semuanya Tekannya kalau semua. satu ya tekannya satu klik gitu aja. Iya, saya tekan satu klik gitu aja, tapi semua Kalau satu atau karakter, ada settingannya. satu klik gitu. Jangan ditekan Saya juga terus. begitu. Oke, Saya juga begitu makanya. nanti share screen ya. Nanti share screen. Teman-teman kan sudah bisa berbagi layar semua kan? Ya. Jadi kita praktek berbagi layar langsung dikoreksi. Ya. Oke, sudah selesai. Oke ya, lanjut ya. Oke, perhatikan. Nah, kita pada malam hari ini belajar menu home ya. Sebenarnya fungsi-fungsi semuanya teman-teman ya harus tahu, harus paham sebelum melanjutkan ke materi-materi selanjutnya ya. Kenapa untuk menu-menu ini ya, yang ini kan karena ini basic sekali, dasar sekali ya. Ini akan kita gunakan ya, kita gunakan untuk mengerjakan apapun dengan aplikasi apapun ya. Misalkan kita nanti belajar di Excel atau di apa namanya PowerPoint ya, tetap kita kan pasti ada yang namanya menulis ya. Terus kenapa kita itu kenapa kok belajar Microsoft Word gitu? Kira-kira apa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Atau punya jawaban nggak? Ini menurut kalian aja, menurut teman-teman aja. Kenapa harus belajar Microsoft Word? Kira-kira kenapa? Karena untuk menulis sesuatu surat misalnya atau mengirim kan harus belajar. Ya. Mungkin itu. Ya ini ya, karena Microsoft Word tadi kan dari awal Microsoft Word itu kan bagian dari Microsoft Office ya. Ya, Microsoft Office yang fungsinya untuk sebagai pengolah kata ya. Terus Microsoft Word itu adalah dasar sekali di
di perkantoran, Office itu kan perkantoran ya, maka aplikasi-aplikasi ini kan sering digunakan di perkantoran, di lembaga-lembaga atau instansi ya. Semua yang menggunakan komputer ya pasti ada, pasti software Office-nya pasti ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa buat kerja. Terus Microsoft Word ini kan dasar, karena Microsoft Word ini kan dasar sekali gitu. Jadi untuk pekerjaan perkantoran ya, menulis itu sudah harus syarat mutlak gitu. Kalau kerja di kantoran ya kita kerjakan harus misalkan nggak pakai komputer, kita kan harus bisa membaca tulis juga kan, seperti itu. Nah, oke. Sebentar, ada yang masuk lagi, Mbak Sekti Haryanti, tadi bukannya sudah masuk. Oke, kita. Oke, lanjut ya. Tadi untuk menu home ya, coba untuk cut. Cut ini fungsinya apa? Untuk memotong. Contohnya ini ya. Contohnya kalau cut berarti misalkan ini Mariono ini mau saya cut, saya pindah, ya untuk menggunakan perintah ini biar teman-teman tahu. Cut itu untuk memotong ya objek atau tulisan ya, untuk dipindahkan ke. Nah, caranya untuk menggunakan perintah-perintah ini ya objeknya di sini kan ingin memindahkan ini ya Mariono ya, berarti harus di sort dulu ya, ditekan, klik kiri, tahan, seret ya, di drag ya. Setelah seperti ini sudah terseleksi ya, nih terus baru klik perintahnya ya, di cut, hilang ya. Hilangnya kemana? Hilangnya masih ada ini, saya bawa di pointer ini, di mouse ini ya. Nih, masih di sini. Mau saya misalkan saya taruh di sini ya. Berarti diklik, mau ditaruh di mana diklik dulu. Terus ini sampai lihat yang kedip-kedip ini ya, pointernya ini. Berarti nanti tadi Mariono tadi, tulisan tadi ya, ditaruh di sini. Caranya untuk naruhnya ya, ini di klik kanan ya, klik kanan, pilih paste atau paste, atau kalau bahasa Indonesia tempel ya, ya, di paste di sini ya. Ini kalau di menggunakan perintah tadi cut ya. Berarti kalau di cut istilahnya ya kasarane dipotong ya toh, terus dipindah ya, potong. Berarti di di yang tempat yang awal ya, itu berarti kan hilang karena dipotong kan, seperti itu ya. Ini untuk cut. Terus kalau copy ya, copy itu untuk apa? Untuk mengcopy teks Ya. ke objek. Mengcopy itu menduplikat ya. Iya, menyalin, makna menyalin. Misalkan saya ingin, ini kan nama ya, ini saya enter, berarti ini harusnya kan Mariono ya. Misalkan ini sebagai contoh, tetap untuk menggunakan perintah ini harus objeknya harus diseleksi ya, di sort ya, diklik kiri, tahan, seret ya. Kalau sudah seperti ini, sudah terseleksi ya, terus
gunakan perintahnya. Ya, tadi sudah cut ya. Cut satu tadi sudah tahu ya, terus sekarang copy. Nah, sudah ya. Perhatikan kita sudah ini sudah di copy. Terus kita mau taruh di sini. Nama di sini ya. Terus untuk apa namanya? Sama untuk menempel ya, untuk naruhnya klik kanan. Caranya paste. Nah, ini bedanya copy dan cut. Kalau cut berarti yang di awal itu hilang ya. Ya kan? Kalau copy berarti masih ya. Karena copy itu kan menggandakan ya. Ya kan? Seperti itu. Iya, Pak. Nah, terus untuk format Painter berarti ini yang di copy adalah formatnya. Format itu misalkan kita bikin tabel ya, tabel sudah kita kasih warna apa background, nah kita formatnya backgroundnya kita ambil atau apa seperti itu. Nah ini untuk copy cut. Terus untuk font, menu font sendiri ya. Wah ini kalau satu-satu seperti ini ya, ini nanti sampai jam sampai jam 12 loh ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya sedikit, teman-teman juga pasti tahu ya ini. Font adalah apa? Jenis hurufnya ya. Semisal ini nama ini yang saya ketikkan ini jenis hurufnya apa? Apa? Semuanya ini yang saya ngetik. Jenis hurufnya adalah Calibri ini. Calibri. Ya, ini adalah yang saya pakai untuk menulis ini. Misalkan saya mau menggunakan atau perintahnya ya, perintahnya gunakan fontnya jenis ini ya, misalkan apa namanya ini Time New Roman seperti itu ya. Kan ada di soal misalkan di perkantoran itu kan biasanya kan ada misalkan nulisnya pakai apa namanya Arial ya, Time New Roman atau apapun ya jenisnya kan di sini banyak sekali ya. Nah ini sebagai contoh ya. Ini nama ya. Tetap ya untuk menggunakan perintah tetap objeknya harus diseleksi ya, harus di block, di sort ya. Caranya sama, tetap klik apa tadi? Klik kiri, Klik tahan kiri, geser, terus tahan tarik, keyboard. tahan tarik ya seperti itu. Sesuaikan objek mana yang ingin dikerjakan ya. Nah ini Mariono ini misalkan menggunakan jenis huruf Time New Roman. Nah, ya. Misalkan ini kalau misalkan ini semua ya berarti di short semua ya. Kalau ini kan masih Calibri ya jenisnya. Misalkan pakai yang ini kekecilan. Misalkan ini kecil juga ya. Ini aja, ini yang biasa digunakan di buku-buku itu ya. Nah ini dari sini aja sudah berapa jenis huruf atau jenis font yang digunakan. Coba dari ini. Nama menggunakan jenis huruf Calibri. Terus ini menggunakan jenis huruf Time New Roman. Roman bukan. ya. Terus ini menggunakan jenis huruf Arial. ya. Jadi tahu ya untuk jenis huruf ini ya. Terus kemudian setelah jenis hurufnya ya, terus ukurannya ini ya, namanya apa? Font size ya. Ini ukurannya. Di sini diklik. Nah, di sini ukurannya mau gede, kecil, ukurannya berapa? Ya biasanya normal rata-rata kan 11 ukurannya ya. Jadi misalkan ini semuanya ukurannya 11 sama. Terus misalkan ini nama. Tetap ya untuk menggunakan perintah itu tetap harus di-sort ya.
Terus misalkan ukurannya ini kan 11, mau dinaikin atau digedein gitu mintanya gitu. 14 gitu. Nah, seperti ini. Klik 14-nya. Nah. Terus ini Mariono ini ukurannya berapa ini? Size fontnya, size-nya. Coba dijawab. Ukurannya berapa 11, size-nya? Pak. Pak. 11. 11 ya. Nah, selain kita bisa langsung memilih ukuran fontnya, ya. Di sini coba perhatikan di sini increase font size. Ini berarti untuk menambahkan ukuran font atau ukuran huruf. Ya. Misalkan tadi ini kan saya mengganti ukurannya menjadi 14 dengan menggunakan yang ini, yang font yang langsung ke angkanya ya. Terus saya coba menggunakan yang perintah yang ini, increase font size ya, diklik, klik. Nah, 1, 2, nah perhatikan ini kan naik kan, cuman kita nggak langsung ke angkanya sini, kita menggunakan perintah yang ini ada anak panah ke atas ya. Nah, jadi gede ya. Terus ini kebalikannya, decrease font size ya. Kebalikannya berarti Small. Kecil. ya nih. Nah, ini untuk Mariono ukurannya 20. Kemudian satu persatu ya, ini untuk menu bold ya. Bold tadi apa? Cetak tebal, mempertebal huruf ya. Sekarang sama. Nih. Jadi tebal ya. Terus italik. Coba italik untuk apa? Memiringkan apa ya? Ya. Harus miring. Coba. Nah, ini yang miring apa? Nama ya. Kemudian ini baca Garis bawah underline. Underline berarti untuk Garis bawah. memberikan garis bawah pada kata ya. Di sini misalkan kelas 10-nya ya di underline. Nah, ini pada garis bawahnya ya. Terus di sini misalkan ini untuk ini, coba misalkan ini. Nah, apa ini namanya? Untuk mencoret ini ya. Terus ini juga misalkan ini ada apa namanya seperti pangkat apa-apa itu ya. Itu bisa dituliskan juga. Nah, ini posisinya jadi di atas kecil ya. Ini biasanya misalkan menuliskan angka ya, 2 pangkat berapa? 4 gitu ya. Ini seperti ini ya biasanya kalau di matematika ya. Seperti ini. Atau 2 pangkat 2 atau apa gitu ya. Oke. Ya, ini untuk pengenalan menu home aja nih. Ini baru di grup font ya, masih ada paragraf ya. Kita lanjutkan ya. Tadi teman-teman kan sudah menulis ya 1 paragraf ya. Terus kemudian ini tag effect ya. Ini kalau tag effect ini adalah sudah disediakan ya untuk jenis-jenis hurufnya. Kita tinggal pilih pengen yang seperti apa ya, pilihannya seperti ini. Nanti selanjutnya bisa apa namanya untuk warna atau apapun ya. Ini ada coba diklik aja, dipilih-pilih ya, disesuaikan mana yang
diinginkan. Saya kasih contoh ini untuk ini salam. Ya, salam saya pakai tag efek ya, pakai tag efek yang ini. Punya saya kok cuma warna merah doang tuh Pak. Nah, warnanya banyak ya. Kalau untuk warna Tampilannya beda ya. untuk warna font, warna ini ya tadi udah sampai sini. Nah ini untuk change case. Nah ini yang menarik, ini yang menarik ya. Nah di sini kan saya menulisnya ada yang harusnya huruf gede, harus Pak masih pakai huruf kecil ya. Nah biasanya misalkan di negeri Taiwan, oh Taiwannya ini udah bener, udah gede. Coba ini misalkan saya kasih tulisan biasa ya. Ini T-nya kan ini terkait dengan penulisan ya, karena font ya, huruf ya. Ini T-nya kan harusnya kan gede ya. Misalkan kita menggunakan perintah ini, gimana caranya seperti itu. Ya misalkan ini di negara Taiwan. Di short dua kata ini, terus kita menggunakan yang ini coba sentence ya. Ini ada sentence case ya, ini dari tulisannya aja ya, dari sini teman-teman kan ada sudah bisa lihat ya, S-nya gede, selain itu kecil semua kan seperti itu ya. Ya berarti ini huruf kata ya, huruf pertama di kata pertama yang kita terseleksi ini, yang kita short ini menggunakan huruf kapital atau huruf gede. Ya, berarti kalau negara Taiwan ini saya menggunakan ini, berarti yang gede yang huruf apa jadinya? Huruf T. N. N atau T? N T. Ada T, ada N. Ayo. N. Nah, yang benar harusnya N. Kan di awal tuan. Ini ya, short. Ini sudah. Sebentar, kenapa nggak mau? Oke. Kenapa nggak mau jalan? Oke, ini kalau upper case-nya, oke, upper berarti ini huruf gede semua ya. Terus untuk lower case berarti huruf kecil semua ya. Oke. Oke, terus kemudian ke kapital is word, berarti setiap kata ya, huruf pertama di setiap kata huruf besar. Nah, di sini kan besar semua ya. Misalkan pakai ini seperti ini. Setiap awal huruf awal kata huruf besar semua. Ya. Misalkan seperti ini, terima kasih ini. Nah ini untuk contoh-contohnya banyak ini ya. Ini bisa teman-teman langsung aplikasikan ya sebagai belajarnya, prakteknya. Nah ini saya kecilkan semuanya aja. Oke. Terus kemudian untuk tag highlight color.
berarti ini untuk highlight untuk backgroundnya. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian ini apa? Font color. Color gunanya untuk mewarnai hurufnya ya. Nah, sama di shot terus menggunakan misalkan ini merah, tapi pilihan warna itu kan banyak ya. Diklik ini anak panah ke bawah ini, nah dipilih warnanya mau warna apa ya, seperti itu. Terus kemudian karakter setting ya, ini berarti backgroundnya khusus untuk ke ini sama kayak apa namanya tadi ini shading ini ya, tag highlight color ini ya. Hampir sama. Terus enclose karakter ini jarang digunakan juga, yang sering-sering kita gunakan aja ya. Karakter border ya kita coba aja ya. Nah, jadinya seperti apa. Nah ya, ini misalkan diperlukan nanti sesuai ya, sesuai dengan perintah aja, misalkan disuruh bikin apa atau penggunaannya misalkan buat menulis surat ya, biasanya biar menulis surat itu kan ada yang dicetak tebal, ada yang perlu apa cetak miring, mana yang digaris bawahi kan seperti itu ya. Ini untuk font. Terus kemudian untuk paragraf ya, paragraf. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, coba di bawah ini namanya apa ini? Nih, bagian dari Microsoft Word ini adalah ribbon. apa? Status bar ya. Maksudnya status bar di sini menampilkan perhatikan page 1 of 1. Berarti ini lembar kerja saya cuma satu halaman ya, satu lembar ya. Misalkan di sini ada nih, ini berarti ada 2 halaman ya. Halaman pertama ini ya, halaman kedua yang ini berarti statusnya ya 2 halaman. Status barnya kita biar untuk mengetahui misalkan banyak halaman di sini ya, banyak lembar yang pas sampean buka ada lembar keberapa, misalkan ada 50 lembar, terus sampean buka halaman 40-nya ya. Di sini teman-teman bisa melihat dari sini ya. Coba ini berarti page 1 of 2 ya, berarti halaman pertama dari 2 halaman, dari 2 lembar ya. Terus 50 Word ya. Tadi Word itu apa? Microsoft Word. Jadi Word-nya itu apa? Bekerja. Hah? Word. Word Word-nya adalah kali kata apa kalimat ya Pak? kata ya. Di sini berarti perhatikan, di sini ada 49 word. Itu berarti yang saya tuliskan di sini ini ada berapa? 49. 49 kata. Jadi misalkan teman-teman ya ada tugas menulis minimal 300 word atau 300 kata. Teman-teman nggak usah ngitungin ini karenakan satu kata, ekonomi satu kata, yang satu kata. Kan seperti itu kan? Ya. Teman-teman bisa lihat dari statusnya di sini.
ya. Misalkan 300, ya di sini 300 berarti tulisan teman-teman itu ada 300 kata. Misalkan ini tulisan saya ini berarti ya, ini ada 300 kata. Ya. Terus ngitung katanya itu teman-teman perhatikan ya. Di sini ya, untuk menulis itu kan kita tahu untuk satu karakter itu satu huruf ya. Satu karakter itu satu huruf. Ya. Ini misalkan ini yang saya short ini ada berapa? Ada berapa kata? Dikarenakan ini. 2 kata. 2. Nah, 2 kata ya. Terus bentar. Terus ini ada berapa kata? 1. 1 kata. Nah, kan sama, kenapa ada 1 ada 2 berarti gitu. Karena tidak ada spasinya, Pak. Nah, berarti ya teman-teman harus tahu ya, satu kata itu kalau kita menulis di Word, setiap menulis, setelah menulis kemudian spasi, nah itu dihitungnya satu kata. Meskipun sampai menulis satu huruf ya, satu huruf, misalkan ini terima kasih ya, terima kasih, saya kasih huruf apa, terus saya spasi, nah, saya nah, ini jadi T ini sudah menjadi apa namanya, sudah satu kata, padahal ini kan cuma satu huruf, iya kan, gitu. Misalkan ini nggak saya kasih spasi semua, ya, nggak ada spasi semua, berarti ini satu apa namanya? Satu kata. Ya, satu kata, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, menggunakan satu kata, satu apa namanya, satu huruf ya, setiap spasi berarti sudah menjadi satu kata. Terus satu kalimat. Satu kalimat, berarti kalimat itu kan berarti kumpulan beberapa kata ya, menjadi satu kalimat. Terus untuk satu paragraf, misalkan teman ini coba saya nih di info ya. Nah, di info ada satu lembar, ada berapa ini? 49 word, total editing ada total editing 55 menit ya. Terus size ya, size itu size fontnya not saved yet, berarti memang fontnya kan tadi macam-macam ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya satu apa namanya, satu font gitu ya. Ini kan makanya kalau di sort semua di sini jenis hurufnya ya kan nggak muncul. Kenapa? Karena ini terdiri dari banyak jenis huruf ya. Kalau misalkan yang satu yang saya cek, saya lihat nama ini aja, Mariono aja, udah langsung muncul kan ya, jenis huruf, time New Roman, size-nya ukurannya 20, terus menggunakan perintah bold ya, terus menggunakan apa ini tadi, shading, text height, light color, ini warnanya juga ada seperti itu ya. Ini untuk apa namanya, dari menu font.
selebihnya nanti teman-teman bisa coba ngetik terus sampai cek saja maksudnya apa sih bedanya, nanti teman-teman tahu ya. Karena kalau ini kalau nggak dicoba, nggak dipraktekkan, nggak ngerti ya. Terus selanjutnya 10 menit lagi saya coba ke paragraf ya. Paragraf ini tadi yang dinamakan satu paragraf. Misalkan ini saya copy ya. Nah, ini ada 2 paragraf ya. Coba untuk ini paragraf align left ya, di menu di grup paragraf ya. Ini fungsinya berarti apa? Untuk rata kiri. Nah, di situ aja align your content with the left margin. Ya, berarti paragrafnya akan rata ke kiri. Kiri. Terus kalau untuk ini center berarti Tengah. Tengah. rata tengah. Caranya sama ya. Ini di apa namanya? Di sort, diseleksi, terus Blok. di center, di blok. Nah, rata tengah. Nah, ini bedanya. Terus saya paste lagi. Nah, ini yang bentar, yang ini yang rata kiri ya. Terus ini rata tengah ya. Terus kemudian yang bawahnya lagi Rata kanan. rata kanan ya. Oke ya. Terus kemudian saya tambahkan lagi di sini ya. Yang ini Rata kanan kiri. nah, kanan kiri atau just TV ya, pilih ya. Nah, jadi menulis itu biasanya seperti ini. Untuk menulis kalau misalnya nanti apa namanya tulisannya penuh banyak kan itu harus rapi ya. Yang sering digunakan untuk kerapian ini adalah just TV. Kalau sampai sudah menulis banyak ya, nah terus di just TV. Contohnya ini, perhatikan ya. Ini teman-teman sudah pernah nulis ini kan, cerita ini sudah pernah nulis belum di kelas bahasa Indonesia mungkin, atau di kelas menulis ya yang kemarin sampai menulis itu Sudah Mbak. ya. Coba nanti kalau sudah menulis atau yang belum, kalau belum menulis ya menulis. Kalau sudah menulis coba tulisannya dipindah ke Microsoft Word, terus dirapikan ya, diatur menggunakan fungsi-fungsi perintah yang ada di Microsoft Word ya. Kemudian ini untuk mana tadi? Untuk ini ballet. Fungsinya untuk menambahkan ballet list ya. Misalkan di sini teman-teman biasanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Contoh atau makanan favorit misalkan. Makanan favorit saudara atau saudari Dewi Rate. Dewi Rate masih ada nggak? Atau tidur? Mas, ya. Masih ya. Coba. Masih. Nah, ini penulisannya coba saya rubah menggunakan ini tadi Jenkins-nya ya, berarti ini. Nah ini bisa, tadi nggak bisa ya di sini ya.
yang di awal kalimat, ya, awal kalimat menggunakan huruf besar. Oh ya, berarti yang ini tadi ini adalah awal kalimat, ya. Bukan awal kata. Kalau awal kata yang kapitalis ini ya, is what ini ya. Nah, ini coba saya bold, saya garis miring, ya. Nah, kemudian untuk menggunakan perintah ini, ballet atau numbering ini sama ya, cuman beda tipenya aja. Kalau yang ini ballet itu adalah seperti ini, contoh-contohnya, ya. Terus kalau numbering kan jelas nomor yang digunakan, ya. Terus ini juga numbering lagi, tapi numberingnya ada levelnya, ya. Jadi nomor 1, terus yang bawahnya atau menjorok ke kanan, ya, menjorok lagi seperti itu, ya. Ada levelnya. Nah, sudah bisa nggak ini untuk caranya ini? Nah, coba Mbak Dewi Ratih, makanannya apa, kesukaannya coba. Kesukaannya bakso. Oke, Makanan. bakso. Oh. Nah, ini jangan ini ya, jangan miring di tempat. Nah, misalkan di sini kita menggunakan ini tadi palet, ya, seperti ini. Nah, ini kemudian di enter akan balik lagi. Nah, misalkan bakso, habis bakso apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus Lalapan. Nanti warung itu. Lalapan, ya. Ini contohnya ya. Ini jangan menggunakan huruf gede. Seperti ini, ya. Ini untuk menggunakan paletnya ini biar tulisan yang kita buat itu rapi, seperti itu ya. Oke, paham ya. Jadi teman-teman kalau sudah belajar ini, nanti kalau misalkan nulis apa-apa ya gunakan perintah-perintah yang ada, ya, manfaatkan. Ya. Terus misalkan pakai nomor ya sama. Ini kan bisa di short, pilih aja yang pakai nomor. Ya. Yang jadi kendalanya itu Microsoft-nya di setiap laptop kan nggak sama. Terus ada yang pakai bulanan, ada yang pakai per tahun, ada juga yang pakai WordPad. Nah, kalau yang pakai WordPad itu nggak selengkap kayak Microsoft Word. Jadi pemakaiannya tuh kayak, aduh, pusing. Kita mau download yang gratis aja itu pemakaiannya dikit banget. Kalau yang pakai tahunan atau bulanan mungkin bisa lebih lengkap lagi gitu. Bayarnya berapa? Itu Mbak siapa? Kalau 1 tahun ada yang 3.000 ya, ada yang 2.000 lebih. Mbak siapa itu? Mbak Eni Wulandari ya? Bukan. Mbak Dewi Ratih? Iya. Sampean pakai yang mana? Saya sekarang udah nggak pakai karena apa ya, terlalu banyak inilah. Terus aplikasinya nggak digunakan? Cuma saya gunakan yang WordPad-nya aja yang Nah, dipakai. kalau WordPad Tapi kan nggak selengkap Microsoft yang 365 itu, 365 yang berbayar sampai 1 tahun, yang bayarnya itu bisa 1 sampai 3.000 gitu. Oke ya, nanti kalau ada masalah, kalau pengen diinstal silakan laptopnya kirim ke alamat saya, ya. Saya install yang gratis dipakai seumur hidup. Ya, teman-teman yang laptopnya belum ada install Microsoft Office, silakan karena ini kan nggak bisa tatap muka ya, belum bisa ya. Kalau bisa tatap muka, kita kan bisa belajar bareng, bisa ketemu, bisa diinstal pas ketemu atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan pengen install ya Microsoft Word, teman-teman bisa kirim ke alamat saya, nanti saya kasih alamatnya. Gitu. Alamat yang di Indo apa yang di sini?
yang di sini toh gitu ya. Nah, nanti Punya di Taiwan ya. Punya saya juga belum ada. Nah, nanti Microsoft ini yang Microsoft ini bisa dipakai seumur hidup ya, teman-teman. Nggak usah beli lagi ya, nanti ini apa namanya, menunya sama. Kalau Microsoft Word itu semuanya sama kalau untuk aplikasi yang kita, kecuali yang aplikasi di handphone gitu ya, itu kurang, fiturnya kurang lengkap ya, karena memang pemakaiannya kan menggunakan untuk komputer kan, seperti itu. Nah, ini untuk ini aja, untuk kembali ke materi tadi ya. Ini udah paham ya? Paham. Insya Allah. Paham ya. Jadi teman-teman silakan nanti yang belum menulis ya, memang harus, ini kan memang jadi tugas juga sebenarnya. Makanya kalau untuk komputer itu memang setiap minggu, setiap pertemuan memang harus ada tugasnya gitu. Kalau teman-teman nggak ngerjakan tugas sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi tapi kalau nggak jadi kurang bisa, kurang paham, itu ya itu kembali ke teman-teman lagi. Coba siapa yang sudah menulis tadi satu paragraf bisa berbagi layar, karena ini udah hampir tengah 12, berarti dua atau 3 siswa. Coba siapa yang sudah menulis? Tadi saya nulis cuman asal-asal aja. Ayo berbagi layar Mbak Dewi Ratih, jangan asal-asal, dipahami. Maksudnya Bu, Ya isinya nggak apa-apa, cuman maksudnya untuk apa namanya, perintah-perintahnya gitu. Yang penting paham dengan perintah-perintahnya tadi. Ini Mbak Mbak Supriyati sebentar ya, berarti Mbak Dewi Ratih dulu. Iya, Pak. Dibuka Word-nya. Kemarin teman-teman ada yang sudah mengikuti di apa namanya, di kelas sebelumnya ya, di semester sebelumnya ya. Kemarin kan juga sudah ada menulis juga kan. Nah, ini berarti tampilan sampean yang menggunakan WordPad-nya ya. iya pakai Wordpad. Oke, silakan. Misalkan menggunakan perintah cut, copy, sembarang. Mana yang mau di-cut, mana yang mau di-copy ya, paling sambil presentasikan, sambil ngomong. Ya. Biar yang lain tahu. Sudah aku cut, Mama. Ayo, cut-nya 2 kali nge-cut loh. Nanti yang muncul coba yang mana? Hilang. Kenapa di-cut semua? Ya kalau di-cut maksudnya di-cut tapi terus ditaruh di mana gitu loh maksud saya. Misalkan namanya di-cut terus dipindah ke mana gitu. Coba di bawahnya tulis hormat saya gitu. Di paling bawah. Di baris paling bawah. Yang paling bawah. Hormat saya. Nah, terus tadi nama tadi mana, tadi namanya kenapa hilang? Waduh, udah hilang duluan itu nama. Coba untuk mengembalikan, jangan ditulis lagi Mbak. Coba perhatikan itu di shortcut, di atas shortcut tadi mana, atasnya lagi,
Itu yang melengkung ke kiri itu ya, itu coba dibaca namanya apa? Undo. Nah, itu kan kembali satu step. Coba diklik klik 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 sampai dengan dari awal. Hope. Coba di redo satu lagi. Redo itu lawannya, sebelahnya. Oke. Nah, ini udah kembali seperti awal kan? Iya. Nah, coba di paragraf terakhir, di paling bawah, di baris paling bawah ditulis hormat saya. Gimana? Hormat saya. Hormat saya. Hmm. Ini nggak usah pakai huruf besar ya, biasa aja. Ya sembarang, nanti kan sampai kan bisa ini untuk mengatur di fontnya. Hormat saya. Terus coba untuk nama Dewi Ratih di copy, ditaruh di bawahnya hormat saya. Copy ya. Itu nge-shotnya yang diperhatikan. Nah, itu titik 2-nya ngikut. Ya maksud saya diperhatikan mana yang mau di nah, itu perintah copy ya. Terus misalkan apa namanya untuk cut-nya, coba salam Maksudnya hormat. hormatnya ini di cut gitu. Salam hormat yang atas itu di cut. Ya, terus coba di paling bawah gitu. Bawahnya Dewi Ratih itu ditaruh di situ salam hormatnya. Klik kanan, paste ya. Loh, atasnya sih. Nah, itu untuk copy paste ya. Terus misalkan untuk menggunakan perintah-perintah font ya. Tadi udah ada kan font. Oh ya, kalau menggunakan ini tampilannya memang itu ya. Misalkan itu nama Dewi Ratih itu di bold, terus di garis miring, garis bawah gitu. Cetak miring, garis bawah. Sudah? Oke. Tebal nggak usah ya. Oke, ya nggak apa-apa. Paling intinya yang saya inginkan itu teman-teman tahu gitu, ya paham gitu aja. Nanti misalkan nulis tentang apa atau nulis yang serius ya, yang benar-benar untuk laporan, untuk tugas, nanti bahasanya atau cara nulisnya, maksudnya paragrafnya atau apa kata-katanya ya itu nanti yang bagus, yang baik ya. Ini hanya untuk praktek untuk memahami perintah-perintah yang ada di menu home ya. Oke, saya sudah, terima kasih ya. Nanti dilanjut lagi ya, dilanjut sendiri ya. Ya. Nanti ada tugas menulis ya. Terus kemudian Mbak siapa tadi? Mbak Supriyati, coba. Iya, Silakan. Pak. Udah bisa keluar belum, Pak? Sudah. Nah, Begini, Pak. Supriyati ini menggunakan Google Doc ya. Handphone. Nah, Eh, jadi Microsoft Word tapi yang bawaan HP ya, Pak? Microsoft Word yang aplikasi untuk Iya, dari Android. HP. Iya, Pak. Nah, coba apa namanya untuk nama itu fontnya
cetak tebal atau untuk cut dan kopinya bisa nggak? Bisa. Ini bisa. Nah, iya teman-teman perhatikan yang masih menggunakan handphone ya. Jadi menu-menunya perintahnya itu tuh yang ada di bawah itu ya. Iya. Ini kenapa? Sambil presentasi Mbak, jadi biar tahu yang lain. Iya. Saya sendiri juga memang jarang menggunakan. Kita shoot dulu. Ini Ya. ada apa? Untuk Nah, mengoreksi nama. Sudah betul apa belum mengisi kata. untuk Terus shotnya kalau menggunakan handphone biasanya ditekan lama gitu ya, langsung terus ya. diatur itunya ya, atur Ini yang sudah ya, terseleksi Pak. gitu ya. Untuk cut kita pencet yang gambar gunting. Ya, untuk Itu cut 9. ya benar. Terus kita taruh copy yang gambar duplikat ini. Untuk paste menempelkan. Terus untuk garis bawah kita bisa ke bawah. Ini kita pilih U underline. Ya, Terus yang garis bawah itu. Untuk miring kita pilih italic. Untuk cetak Untuk tebalnya itu yang pemilihan yang bold huruf B. Untuk font tulisan kita langsung pilih saja. Di sini ada Calibri Hedging, Calibri Body atau yang lainnya. ya, itu jenis fontnya ya. Ini untuk font size kita tinggal pilih ukuran berapa. Ya, benar. Terus font Terus colornya ini untuk highlight, untuk mewarnai ya Pak. ya, highlightnya itu kayak kayak di backgroundnya tadi. Nah, itu contohnya. Font color untuk color ini untuk mewarnai tulisan. Kita bisa memilih warnanya di sini, banyak sekali. Apalagi Pak? Ya, sebenarnya cukup, sampai sudah paham. Ini untuk teman-teman yang menggunakan handphone ya, seperti itu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Supriyati ya, bahwasanya mungkin beda tipe handphone, mungkin letak-letak perintahnya berbeda, mungkin ya. Saya kan juga nggak tahu persisnya, mungkin bisa untuk undo dan redo ini ada di sini, ada gambar panah-panah ini. Ya itu untuk undo dan redo-nya seperti itu ya. Ya oke, terima kasih Mbak Supriyati ya. Pak. Coba satu lagi, Mbak siapa ya? Mbak siapa ya? Mbak Suningsi Lestari. Ya Pak, bentar ya Pak. Ya, coba berbagi layar. Ini nunggu Mbak Supriyati keluar dulu. Bentar. Ini lemot. Mbak Suningsi Lestari, silakan. Sudah terlihat Pak. Sudah, silakan. Kenapa sampai menggunakan handphone? Ini Pak, laptopnya, handsetnya susah, terus suaranya kan kecil. Saya nunggu ini handset baru, masih pakai handset kan bisa. Iya, masih beli handset kabel itu Pak. Handset apa namanya?
AirPod. HP kan bisa. Iya, masih beli, Oh, Pak. oke. Ini untuk silakan coba sambil presentasi ya biar yang lain tahu untuk fontnya di mana atau ini tulisannya kecil sekali loh. Iya, Pak. Ini teman-teman yang menggunakan handphone ini juga nggak kelihatan tuh ya. Oke. Ya, untuk nama jika ingin diperbesar, kita blok dulu. Ya. Lalu di sini ada bold, ditebel. Terus miringin coba langsung aja di situ. Ya, Pak. Lalu jika ingin memberi warna, sama caranya di blok dulu, lalu pilih warna font. Di sini ada pilihan warna. Oke. Nah, selanjutnya itu ke paragrafnya. Tadi fontnya sudah terwakilkan juga oleh Mbak Dewi Ratih dan Mbak siapa tadi? Mbak Supriyati ya. Berarti sampai ke paragrafnya. Coba paragrafnya di rata kiri kanan. Udah, Pak. Itu rata apa? Oke, ini rata tengah. Kalau kiri kanan apa kanan kiri sama aja. Pilih yang Just TV ya. Sini nggak ada keterangan. Nah, oke. Sampai udah paham. Udah, yang lain coba. Ya, terima kasih Mbak Suningsi ya. Ya, kembali ke Pak. Terima kasih. Itu Raison delok tuh. Mbak Sakti. Raison delok apa? Mbak Sakti ada di sini nggak? Nggak bisa lihat tempat saya tadi mungkin. Mbak Sakti ada nggak ini? Oh, ada ini Mbak Sakti. Udah, Mbak Sakti ada, Pak. Saya Pak yang nggak bisa lihat layar dari tadi melongo aja. Kenapa? Layarnya Jaringannya ketutup, mungkin Pak. Pak kurang bagus. Oh, Jadi ya. cuman layar hitam aja. Juga nggak bisa lihat layar. Lihat rekamannya aja. Oh, bisa begitu ya. Jadi Tadi kita tiap ada menerangkan pertanyaan saya dari diam awal aja. enggak itu ya. Enggak apa namanya. Nggak bisa lihat. Ketutup, Enggak bisa lihat ya. Oke, enggak apa-apa Iya. nanti ketutup nama-nama daftar hasil. Lihat rekaman aja, Pak. nanti lihat rekaman Tapi aja insya ya. Allah udah paham. Ya, Ya, insya insya Allah Allah udah udah paham. paham. Coba di sini yang siswa saya mau siswa yang baru masuk ini Mbak Nuryanti. Ada Mbak Nuryanti. Ada Pak, tapi kalimat saya paragrafnya nggak itu ngawur asal kejat aja. Tadi kan kehapus semua pas saya itu. Oke, silakan berbagi layar. Mbak Nuryanti itu Mbak Anissa itu bukan? Bukan. Yang kejadian Pak. Anissa itu Eni. Oh, Mbak Anissa itu Mbak Eni ya. Iya. Mbak Nuryanti kenapa resen? Angkat Apa tangan. semua? Enggak. Iya kesenjat Pak. Aduh. Bentar Pak, ini apa itu? Tadi teks saya itu bermasalah Pak. Tadi saya udah nulis kalimat itu kehapus semua. Coba nggak apa-apa berbagi layar aja. Saya Silakan aja, Pak. share aja dulu nulisnya sambil dicek masalahnya di mana. Beneran kehapus lagi, ya udah. Ini gimana caranya Pak? Ayo, kemarin udah berbagi layar, udah nge-share ya. Itu ada anak panah ke atas. Cari yang share.
Menggunakan handphone apa laptop? Kalau laptop berarti share, pilih terus desktop ya atau screen. Yang mana tuh Pak? Kok bingung sih? Ini. Ya ini ya di sini biasanya ada karena ini saya sedang berbagi jadi ya ini tandanya silang. Kalau ini saya pencet berarti ketutup share saya. Nah kalau ini saya belum share di sini, ini ada tandanya anak panah ke atas. Ya. Kalau mouse-nya taruh di sini ada ini tulisan sharing. Kalau ini kan stop sharing karena saya sedang berbagi layar. Coba silahkan. Ketemu belum? Belum. Perasaan di minggu pertama itu kan kemarin belajar berbagi layar semuanya udah bisa loh. Ya. Oke, nanti saya kasih itu ya screenshotnya atau nanti teman-teman yang lain bisa membantu, silakan langsung ke Mbak Nuryanti ya. Sekarang coba Mbak siapa? Eni Wulandari tadi yang saya gitu tadi. Iya Pak. Yang ingin berbagi layar silakan, saya tutup layar saya. Kenapa berhenti menyajikan? Sudah itu sudah muncul Mbak. Kalau berhenti berarti nanti ketutup. Lah, kan sampan sudah ada itunya, ada laptopnya Mbak. Ada laptop cuma nggak bisa pakainya Pak. Nggak bisa mengoperasikan atau nggak bisa, laptopnya belum jadi atau apanya toh? Oh, downloadnya itu gimana Pak? Itu install Mbak. Kalau cuma download kayak nggak seperti HP download gitu, nggak, beda. Gimana ini tadi Pak? Coba itu klik menu yang hilang lagi tuh. Kalau sudah berbagi layar begitu berarti sampai kembali ke menu awal terus buka Microsoft-nya, Office Word-nya. Sampai nulisnya ini kemana Pak? Aku datanya gimana? tadi udah bisa berbagi layar, share screen. Jadi semua harus bisa berbagi layar ya. Oke. Ini Bisa Pak, kelihatan nggak Pak? belum. Gimana tuh? Oke, mungkin Mbak Mira Ismawati. Masih ada Mbak Mira? Kenapa berhenti menyajikan terus Pak? Nah, ya udah, ini udah benar. Udah menyajikan. Terus sampai itu pencet yang menu utama itu kan tidak menutup nah yaitu. Nah, berarti sampai terus buka itunya, buka tulisannya. Nah, seperti itu kan. Gimana jadi Pak? Aku tuh nulis tadi kenapa hilang? Mana tadi tulisannya? Di mana? Ini. Nah, Udah banyak tadi yang mana sih?
Ini kayak gini. Ini Pak. Ya, ya. Nah, untuk ini menggunakan handphone lagi ya berarti ya. Coba misalkan Iya Pak. untuk apa namanya, untuk cut kopinya, kopi aja. Untuk namanya coba di copy, Eni Wulandarinya copy. Ini pakai apa tadi ya? Ya kalau di copy berarti perintahnya di short dulu, di blok dulu, Ini yang di mana Pak? namanya di Ini blok dulu. namanya. Nah, di Pakai blok. ini. Di blok itu kan ditekan dulu, ditekan lama. Gak bisa Pak. Ditekan lama, nanti kan muncul apa nama? Oh kayak gini. Cuma satu aja, ada dua. Nah itu Wulandari doang, berarti ke Eninya, di itu yang sebelah kiri ditarik nyampe Eni. Pelan-pelan. Nah itu semua? Itu semuanya, jangan semuanya, pelan-pelan aja. Coba untuk itu untuk kembali tekan di tempat kosong, lembar kosong. Lembar kosong yang mana Pak? Ya maksudnya di ruang kosong, di space kosong itu loh, sampai asal klik aja kan hilang. Hilang lagi. Nah, makanya saran saya menggunakan komputer laptop ya. Kenapa jadi hilang? Oke, bisa dilanjut nggak? Kalau nggak bisa berarti ke yang lainnya aja. Nanti untuk apa namanya? Untuk sebenarnya bukan masalah, itu kan cuman. Ini di itu kita yang mana Pak? Sampai klik sembarang, tapi jangan ditulisan gitu. Jadi kuning. Sama jadi kuning. Kayak gini jadi gimana Pak? Itu ya di shot lagi, berarti di shot semuanya, terus dikembalikan lagi seperti itu. Atau ke apa namanya? Itu kenapa nulis add di bawahnya? Nggak tahu ini kenapa jadi add. Ada tulisan. Di shot lagi itu Pak, di shot lagi. Oh, ini di mana Pak? Oke, nanti untuk menggunakan handphone nanti bisa dibantu oleh Mbak Hanifah ya. Mbak Hanifah lebih apa namanya sering menggunakan handphone ya. Kalau ada waktu nanti dibantu ya Mbak Supriyati ya. Dan kalau sudah ada laptop ya gunakan laptopnya ya, seperti itu. Ya, ini laptopnya nggak muncul. Ya udah nanti laptopnya kirim ke saya ya. Iya Pak. Berhubung ini waktunya sudah hampir jam 12 teman-teman. Udah silakan apa namanya tutup share-nya, berhenti itu. Gimana tutupnya Pak? Berhenti. Udah saya timpa aja ya, saya yang buka ya. Oke teman-teman, tadi yang kita pelajari baru menu home dan menu home juga baru font dan paragraf ya, sedikit ya, belum selesai semuanya ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa apa namanya melanjutkan untuk ini menu-menu ini teman-teman bisa apa namanya bisa coba ya. Untuk mencoba itu nggak usah takut, nggak usah apa namanya
ragu-ragu ya, misalkan ada kesalahan, teman-teman bisa ke ini undo ya. Kenapa? Biar teman-teman bisa tahu langsung bedanya setiap perintah-perintah itu ya. Karena kalau nggak dicoba langsung itu sepertinya nggak efektif juga belajar. Oke ya teman-teman ya. Nah untuk rekamannya nanti insya Allah besok di-share. Nah, jadi teman-teman saya ringkas ya untuk pembelajaran malam ini adalah Microsoft Word part 1 ya. Tadi kita mengulang sedikit tadi untuk bagian-bagian dari Microsoft Word. Tadi saya tanyakan langsung ke teman-teman semuanya ya, tanpa melihat ini ya, materi yang ini. Saya tunjuk satu-satu teman-teman untuk menyebutkan namanya dan untuk fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang ada di menu home ya. Ya tadi sudah sedikit dijelaskan dan juga sedikit dipraktekkan juga ya teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak yang memahami ya, hanya sedikit yang kurang maksimal karena ya menggunakan handphone, mungkin memang perintah-perintahnya ya gratis. Ya, jadi teman-teman intinya pada malam hari ini untuk Microsoft Word ya teman-teman memang untuk belajar Microsoft awal harus memahami apa perintah-perintah yang ada di Microsoft Word untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan, untuk menulis ya. Dengan demikian teman-teman bisa membedakan setiap perintah-perintah yang ada di Microsoft Word itu. Untuk menu home ya, font sudah diulang lagi paragraf. Nah untuk besok minggu depan kita masuk ke menu insert. Coba sebelum masuk ke minggu depan teman-teman barangkali bisa belajar dulu, belajar sumbernya dari mana saja ya. Di menu insert itu apa aja ya. Terus nanti untuk langkah-langkahnya, cara-caranya seperti apa gitu ya. Jadi untuk setiap pertemuan kelas harus ada prakteknya agar pembelajarannya lebih benar dipahami. Nah itu untuk materi hari ini. Nah jadi tugas untuk minggu ini ya, untuk pertemuan ini ya, silahkan teman-teman masuk ke menu insert ya, ditulis perintah-perintahnya terus beserta fungsinya. Nah jadi sampai sudah ada 2 tugas tuh. Yang pertama adalah tugas menu home ya, terus yang kedua menu insert. Nah menu insert kita bahas besok ya. Terkait dengan menulis, teman-teman silahkan membuat tulisan apa saja ya, apa saja yang penting ditulis di lembar kerja Microsoft Word dan ditulis yang rapi menggunakan tadi perintah-perintahnya kita pelajari tadi. Bagaimanapun hasilnya coba harus dicoba, nanti minggu depan saya coba cek gitu ya. Iya, Pak. Nah, seperti ini sama, ini cuman setelah selesai menulis kita paragrafnya dirapikan gitu aja. Terus mana yang perlu dicetak tebal atau mana yang perlu miring ya, teman-teman atur. Nah, nanti setelah teman-teman bisa menulis, nanti teman-teman bisa memasukkan gambarnya ya, nanti di menu insert ya. Kemudian
nanti ada teman-teman memasukkan membuat tabel di Microsoft Word ya, terus ada chartnya seperti itu ya. Jadi harapannya teman-teman setelah selesai belajar ada ilmu yang bisa diterapkan. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Halo, apa sudah pada Ya, Pak. Oke Ya, ya. Pak. Oke, Pak. Nanti kalau Ya, Pak. apa namanya, kalau ada sedikit yang kurang jelas bisa didiskusikan ya bersama teman bisa. Terus kalau ada tulisan bisa ke saya. Cuman memang saya mohon maaf untuk beberapa video ini memang sedikit untuk info apa itu agak lambat itu karena agak ada kerjaan slow respon ya, tapi setiap ada kesempatan pasti saya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kasih, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat ya, bisa nanti untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam banyak hal, terutama untuk apa namanya, pengetahuan kita tentang komputer, mengaplikasikan komputer, mengoperasikan komputer ya, dan itu jelas meningkatkan kualitas dari teman-teman semuanya. Oke, berhubung waktunya ini cukup larut juga, nanti untuk kelas minggu depan mungkin teman-teman bisa on time ya, misalkan Ya, apa Pak. namanya, lambat maksimal 5 menit, kasihan nanti teman-teman yang keesokan harinya bisa, biar nggak terlalu malam. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap semangat, terus jaga kesehatan ya, itu yang utama dalam kondisi seperti ini. Ayo kelas kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi